Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kudrah, iroda, dan karunia-Nya kita pada kesempatan kali ini bisa bertatap maya dalam perkuliahan ilmu kalam di semester 2 ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti milahnya hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan senantiasa dalam keistiqomahan untuk menaati segala perintah Allah dan menghidupkan segala sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, di pertemuan pertama ini saya akan coba mengulas tentang sejarah awal mula persoalan teologi muncul. Jadi ilmu kalam ini biasa identik dengan teologi. Teologi itu artinya ilmu tentang Tuhan. Tetapi yang dibahas bukan zatnya, bukan zat Tuhan itu sendiri, melainkan di luar dari zat Tuhan itu sendiri. Nah, kaitan dengan ilmu kalam itu artinya ilmu yang membahas tentang kalam. Kalam yang dimaksud di sini adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan dari Tuhan. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan ini bersumber dari teks suci, yaitu Al-Quran. Dan penegasan yang berkaitan dengan Tuhan pula ini kemudian dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, tentu hadis yang sahih begitu, dan sharih dan jelas. Jadi teman-teman, ilmu kalam ini ilmu yang membahas tentang segala sesuatu, ucapan-ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan dari Allah Subhanahu wa taala ini yang kemudian dipahami sebagai teologi. Jadi pendekatan yang dibangun bukan ilmu yang membahas tentang Al-Qur'annya, tetapi esensi atau lebih dalam, lebih falsafi tentang pemikiran atau ilmu tentang ketuhanan begitu. Nah, dalam ilmu kalam mungkin kalian pernah mendengar istilah Khawarij, atau mungkin baru dengar istilah Asy'ariyah, istilah Mu'tazilah, Maturidiyah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian tentang Jabariyah, tentang Qadariyah, tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, semua yang tadi dibahas oleh saya itu berkaitan atau termasuk dalam ruang lingkup ilmu kalam. Nah, nanti pembahasan secara detail, pembahasan secara rinci akan kita coba bahas, kita coba ulas di pertemuan-pertemuan selanjutnya begitu. Nah, teman-teman sekalian, persoalan teologi, persoalan ilmu kalam ini sebetulnya bermula dari masalah politik, bermula dari masalah politik yang kemudian berujung ke masalah agama, masalah pemikiran. Bagaimana ceritanya? Mohon disimak dengan baik-baik. Kalau perlu siapkan catatan teman-teman sekalian. Nanti poin-poinnya bisa dicatat. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW berusia 63 tahun sampai wafatnya. Diangkat menjadi Rasul itu usia 40 tahun. 40 ke 63
Berarti selama 23 tahun Rasulullah diangkat menjadi Rasul, mendapatkan tugas untuk menyampaikan risalah kerasulan, risalah Islam begitu. Nah, dari 23 tahun itu dibagi menjadi dua fase. Ada fase Makkiyah, fase Mekah begitu, selama 13 tahun, sisanya di Madinah. Nah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah, Rasulullah itu dipercaya hanya sebatas sebagai tokoh agama saja. Masalah pemerintahan, masalah politik Rasulullah tidak punya peran. Artinya perannya kecil. Karena yang masih berperan kuat di Mekah waktu itu adalah kelompok-kelompok atau orang-orang Quraisy, teman-teman. Jadi Rasulullah hanya sebagai tokoh agama saja. Sementara ketika di Madinah, ketika muncul perintah untuk hijrah ke Madinah, karena perintah hijrah ke Madinah ini bukan keinginan Rasul, bukan Rasulullah takut atau putus asa dakwah di Mekah senantiasa mendapat gangguan dan ancaman, bukan, tapi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah. Dan proses hijrahnya pun ini secara bertahap begitu ya, tidak serta-merta langsung. Para sahabat pun sebagian-sebagian yang kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak langsung semuanya hijrah ke Madinah begitu. Nah, Rasulullah kemudian menyusul hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah ini Rasulullah mendapatkan kepercayaan bukan hanya sebagai tokoh agama, pembawa risalah Islam, tetapi juga ada masa Rasulullah dipercaya sebagai pemimpin, kepala pemerintahan begitu. Kepala pemerintahan atau kepala negara mungkin dalam konteks saat ini. Madinah itu sebuah daerah yang padang, daerah yang cukup gersang waktu itu, bermula bernama Yathrib. Ketika Rasul datang, Rasulullah mendapati sudah banyak beragam beberapa agama di sana, beberapa kabilah, beberapa suku, diantaranya ada bangsa Yahudi, ada bangsa Arab begitu. Agamanya pun beragam, ada agama Islam, agama kemudian Kristen dan Yahudi begitu. Beragam. Yahudi pun ada beberapa kelompoknya. Ada suku Aus, ada suku Khazraj yang dari dulu berseteru. Nah, semenjak datang Rasulullah SAW, mereka berhasil rekonsiliasi, mereka berhasil berdamai begitu teman-teman, atas kontribusi besar dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah kemudian dipercaya sebagai khalifah, mohon maaf, sebagai kepala pemerintahan yang kemudian menaungi heterogenitas masyarakat yang ada waktu itu di Madinah. Nah, jadi di Madinah Rasulullah mendapat kepercayaan lebih bukan hanya sebagai kepala tokoh agama, tapi juga diberi kepercayaan sebagai kepala pemerintahan, teman-teman. Nah, toleransi dibangun luar biasa oleh Rasulullah di sana. Rasulullah berhasil membuat satu piagam yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Yang ini merupakan legasi Rasulullah yang paling hebat berkaitan dengan toleransi dan kesetaraan. Ketika sekarang banyak negara, banyak pemimpin, kepala pemerintahan yang menggaungkan kesetaraan, keadilan, kemudian equality, dan seterusnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Rasulullah sudah lebih dulu. Dan potret akomodasi kesetaraan yang ditontonkan oleh Rasulullah SAW ini patut kita jadikan contoh bagaimana para Rasul dalam menciptakan kesetaraan begitu. Madinah menjadi sebuah daerah yang luar biasa kondusif, aman begitu, stabil, dan
dan itu diakui oleh kebanyakan masyarakat di Madinah waktu itu. Nah, singkat cerita, Rasulullah kemudian wafat. Rasulullah kemudian wafat, dan tentu mesti ada penggantinya, yaitu siapa? Abu Bakar Siddiq sebagai Khulafaur Rasyidin yang pertama. Abu Bakar Siddiq ini dipilih secara musyawarah mufakat oleh para sahabat begitu. Walaupun secara tidak langsung tanda-tanda tanda-tanda Rasulullah mengangkat Abu Bakar sebagai pelanjutnya itu sudah apa istilahnya terlihat ketika Rasulullah masih hidup. Bagaimana ketika Rasulullah sakit, Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan sebagai imam begitu, dan seterusnya. Nah, pada masa Abu Bakar pemerintahan Islam waktu itu berjalan cukup kondusif, sehingga ada pemberontakan yang tidak mau bayar zakat begitu. Kemudian ada pemberontakan yang dipimpin oleh para nabi palsu pada masa Abu Bakar. Dan itu semua bisa diatasi dengan maksimal oleh Abu Bakar As-Siddiq begitu. Dengan beberapa catatan tentunya. Lalu kemudian setelah Abu Bakar wafat, kemudian diganti oleh Umar bin Khattab sebagai sahabat yang memiliki keteguhan, kekuatan iman yang luar biasa. Kita tahu bahwa Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat yang dulunya sangat membenci Islam, teman-teman. Sangat benci terhadap Islam. Lalu kemudian Umar bin Khattab berhasil diberikan hidayah oleh Allah dan menjadi orang yang sangat besar kecintaannya kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Sehingga menjadi orang yang sangat membela Islam. Sehingga dipercaya menjadi Khulafaur Rasyidun, pengganti Abu Bakar, teman-teman. Nah, Umar kemudian wafat. Setelah Umar wafat, penerus atau pengganti selanjutnya sebagai Khulafaur Rasyidin itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini cerdas. Lalu kemudian memiliki dedikasi yang luar biasa terhadap Islam, terhadap Rasulullah, termasuk saudagar yang banyak menginfakkan harta yang dimiliki untuk perjuangan Islam. Hanya saja ketika Abu Bakar menjabat, para keluarganya kemudian berpartisipasi lebih terhadap kebijakan pemerintahan, sehingga keluarga dari Utsman ini banyak yang diangkat menjadi pejabat di beberapa daerah. Misalkan di beberapa wilayah gubernurnya itu sebagian besar adalah keluarga dari Utsman bin Affan, teman-teman. Dan sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa periode Utsman bin Affan ini sebagai periode yang syarat akan nepotisme begitu. Walaupun memang kalau sekiranya kita mengangkat saudara, mengangkat keluarga dengan kapasitas yang luar biasa, itu tidak jadi masalah. Kenapa tidak? Ketika kita punya saudara, ketika punya keluarga, kita membutuhkan satu posisi yang pas dengan kompetensi yang dimiliki oleh keluarga kita itu, kenapa tidak kita jadikan sebagai, atau kita jadikan dia sebagai atau mendapati posisi itu. Nah, Utsman kemudian digoncang oleh isu-isu yang salah satunya isu nepotisme tadi begitu. Maka Utsman dibunuh. Dibunuh Utsman, lalu kemudian selanjutnya diganti oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin selanjutnya setelah Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali ini di awal mula sudah tidak kondusif karena banyak desakan, terutama dari Muawiyah bin Abi Sufyan yang waktu itu merupakan seorang gubernur satu daerah, gubernur Syam, gubernur Damaskus begitu, menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menuntaskan kematian
atau wafatnya Utsman bin Affan. Sehingga desakan itu kian hari, kian sengit, kian kuat untuk menuntaskan, untuk mengusut secara tuntas atas wafatnya Utsman bin Affan begitu. Nah, pada masa itu gejolak terjadi, utamanya ada pengikut Ali yang sangat kuat juga begitu kan, ada pengikutnya Muawiyah yang pro kontra terjadi di mana-mana, sehingga menimbulkan tidak kondusif pemerintahan pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, maka muncul inisiatif untuk musyawarah yang kemudian disebut dengan tahkim. Dalam bahasa lain disebut dengan arbitrase. Nah, tahkim itu ditujukan untuk rekonsiliasi, untuk menghentikan segala kegaduhan yang ada begitu. Dari pihak Ali bin Abi Thalib mengangkat Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru bicara pada tahkim itu. Dan di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan yang dipercaya sebagai juru bicara adalah Amr bin Ash waktu itu. Nah, Amr bin Ash menyuruh Abu Musa, karena Abu Musa ini dipandang sebagai tokoh yang senior, dipersilakan untuk pertama menyampaikan apa pandangannya. Dan ketika Abu Musa menyampaikan pandangannya, Abu Musa ada masa menyebut untuk menyatakan memberhentikan atau menyatakan Ali berhenti sebagai khalifah. Untuk kondisivitas tujuannya, Ali berhenti sebagai khalifah, menurunkan Ali sebagai khalifah, karena proses waktu pengangkatan khalifah itu muncul pro kontra begitu ya. Walaupun memang sebagian besar sahabat sepakat setuju Ali sebagai pengganti Utsman yang wafat itu. Nah, oleh Abu Musa dinyatakan mundur sebagai khalifah sahabat Ali bin Abi Thalib itu. Nah, kemudian giliran Amr bin As dari pihak Muawiyah. Malah Amr bin As di pihak Muawiyah menyatakan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Nah, dari sini muncul lagi gejolak. Ternyata bukan rekonsiliasi itu namanya kan gitu istilahnya. Kelompok apalagi pengikut setia dari masing-masing pihak ini bereaksi secara lebih begitu. Apalagi pengikutnya Ali tidak terima begitu, tidak terima sampai kelompok pengikut Ali yang tadinya loyal terhadap Ali keluar dari barisan Ali. Keluar dari barisan Ali yang kemudian disebut dengan Khawarij ya, teman-teman. Khawarij itu keluar dari barisan Ali. Khawarij menyatakan bahwa siapa yang terlibat dalam peristiwa tahkim itu kafir. Kenapa kafir? Karena kata pihak Khawarij itu mereka memandang bahwa Ali, Muawiyah, Amr bin As termasuk Abu Musa al-Asy'ari sebagai kelompok yang menentang atas ketentuan dari Allah, dan mereka dinyatakan kafir oleh Khawarij ini karena mereka mengacu kepada salah satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang kemudian tidak menetapkan hukum selain dari apa yang kemudian Allah tetapkan, maka mereka kafir. Jadi mereka Khawarij ini mengatakan Ali, kemudian Muawiyah, Abu Musa, Amr bin As dan pengikut-pengikutnya sebagai kafir karena sudah menerima arbitrasi, menerima hukum itu yang seharusnya diserahkan kepada Allah begitu. Muncullah kemudian Khawarij dari sana begitu. Nah, Khawarij meyakini bahwa mereka kafir dan layak untuk diperangi. Boleh untuk dibunuh katanya gitu. Nah, dari sana, dari pemikiran itu awal mula, dari masalah politik begitu,
muncul ke pemikiran, apakah benar yang menerima arbitrasi itu kafir begitu. Nah, dari Khawarij ini muncul sekte-sekte lagi sebetulnya begitu. Nah, lawan dari Khawarij ada Murji'ah, teman-teman. Kalau Murji'ah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa, atau kan Khawarij ini menyatakan bahwa mereka yang menerima arbitrasi atau tahkim itu sebagai kafir dan berdosa besar begitu. Nah, Murji'ah meyakini bahwa orang yang berdosa besar mereka tetap tidak langsung dinyatakan kafir. Urusan kafir itu diserahkan kepada Allah asal mereka katanya bertaubat, masih mukmin. Dosa-dosa yang dilakukannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Murji'ah. Nah, kemudian dari Murji'ah itu muncul satu kelompok lagi dari Khawarij, dari pemikiran Khawarij demikian, pemikiran Murji'ah demikian, muncul satu kelompok lagi yang disebut dengan Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini meyakini bahwa orang yang berdosa besar itu, atau orang yang menerima arbitrasi itu, mereka tidak termasuk kafir, juga tidak mukmin katanya gitu. Mereka menyebutnya sebagai kelompok nanti di akhirat kelak sebagai kelompok yang berada manzilah bainal manzilatain, berada di sebuah tempat di antara dua tempat. Jadi mereka itu posisinya bukan di surga, bukan di neraka, tetapi di antara keduanya begitu. Nah, ini Mu'tazilah ya. Nah, dari sini, dari persoalan politik muncul pemikiran-pemikiran teologis yang tadi Bapak sampaikan. Ada Khawarij ya teman-teman, kemudian ada Murji'ah begitu, dan juga ada Mu'tazilah. Dari sana muncul lagi sekte-sekte, muncul lagi aliran-aliran. Ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah begitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan seterusnya. Kemudian mereka berpikir tentang apa kontribusi manusia dalam urusan kehendak atau dalam urusan takdir. Apakah manusia itu memiliki kewenangan untuk merubah takdir hidupnya, atau semuanya sudah diatur oleh Allah. Nah, itu muncul pemikiran-pemikiran bermula dari masalah tadi, dari masalah politik teman-teman, dari masalah politik kemudian berubah menjadi masalah agama. Nah, itu teman-teman yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini sebagai pengantar perkuliahan sejarah awal mula munculnya teologi Islam. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil oleh teman-teman, khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya buat teman-teman sekalian. Kita bisa mengambil hikmah bahwa segala persoalan yang ada tidak boleh lepas dari koridor Islam sebagai agama. Permasalahan yang ada di antara kita tidak boleh kemudian menjadi hal yang menyebabkan kita, persaudaraan kita jauh. Sama halnya dengan para sahabat. Bagaimana statusnya, kan para sahabat itu mulia. Betul, mereka mulia. Betul, mereka mulia. Yang tadi Bapak sebut, dari mulai sahabat Ali, Muawiyah, Abu Musa, Amr bin As, yang berseteru, yang arbitrasi itu, mereka sahabat yang mulia. Tetapi lagi-lagi namanya manusia, apalagi kemudian ditopang oleh iblis ya, dan juga Yahudi di belakangnya sebetulnya, yang kemudian mereka bisa masuk dalam konflik politik yang tadi disampaikan. Nah, kita selaku umat manusia, hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, sesama kita, bila ada persoalan, maka selesaikan dengan tenang. Kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikan hati manusia, teman-teman. Jadi, jangan ragu untuk meminta maaf. Ini konteks ya, konteks di luar masalah ilmu kalam.
Jangan ragu untuk meminta maaf, dan mulia orang yang meminta maaf, juga tidak hina orang yang memaafkan. Orang yang minta maaf, orang yang memaafkan sama-sama mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.